Di kandang sini berisik, coba taruh di sini selama 2 hari lah. Yang penting intinya ndak ditanduk. Ini contoh yang nanduk. Ini diikat di pinggir dulu sementara. Nah yang ini yang berisik ini kita lepas teman-teman ya. Cobalah 2 atau 3 hari. Namun kalau 2-3 hari itu masih tetap, bisa teman-teman peternak pindah dulu. Memang agak ribet teman-teman ya, untuk melatih kambing supaya tidak berisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Mas Somad di channel Akmal Farm 99, yaitu channelnya orang desa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman ya. Nah video kali ini yaitu membahas pertanyaan teman-teman, yang mana pertanyaan ini, Mas Somad, gimana supaya kambing itu tidak berisik, artinya tidak teriak-teriak katanya teman-teman ya. Namun pertanyaan ini sudah saya bahas di WA ya, sudah dibalas di WA. Dan sekarang saya akan buatkan videonya teman-teman ya. Mungkin barangkali masih ada teman-teman peternak yang mengalami teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kambing ini teman-teman ya, mayoritas jika kita beli baru, itu pasti kambingnya itu suka teriak. Contoh, terkadang di dalam kandang ini temannya satu dikeluarin atau dipindah kandang, atau kita jual, itu biasanya teriak. Dan juga anak kambing ini kan baru dipisah dari induk teman-teman ya, ini teriak. Cuman ini teriaknya paling ada yang 2 hari, ada yang 3 hari lah paling lambat. Setelah itu ini sembuh teman-teman ya. Apalagi anak kambing ini kekurangan pakan, kurang sedikit aja pakannya nanti dia teriak terus, kayak ibaratnya baru dipisah dari induk gitu teman-teman ya. Makanya kalau anak kambing seperti ini, intinya pakannya kasih banyak dulu supaya ini tidak teriak teman-teman ya. Sebenarnya ini hal sepele teman-teman ya, cuman kalau kita tinggal di perkotaan jadi berisik. Nah, yang kita tinggal di perdesaan aja itu sangat berisik teman-teman ya. Dan di sini saya juga ada teman-teman ya, di kandang sini. Ini contoh ya, misalnya ini dipisah, dipindah ke kandang sini. Contoh ini berisik kan? Ini dipindah ke sini jadi berisik teman-teman ya. Tapi kalau digabung seperti ini enggak. Nah, teman-teman peternak itu melatihnya itu banyak teman-teman ya. Kambing itu ada yang karena bawaan. Kalau bawaan itu yang susah. Yang dibilangin bawaan itu teman-teman ya, ini dari kecil bunyinya terus, bunyi terus itu sampai besar. Nah, itu yang susah teman-teman ya. Namun kalau yang kambing ibaratnya baru, bunyinya baru, nah itu gampang perawatannya teman-teman ya. Tinggal teman-teman peternak ibaratnya diacak. Contoh di kandang sini kambing ini berisik, dipindah ke kandang sini. Di kandang sini nanti dia masih berisik, pindah lagi ke kandang satunya gitu teman-teman ya. Kalau punya kandang ibaratnya kotakannya banyak. Namun yang susahnya jika kotakannya hanya ibaratnya satu kotak teman-teman ya, kambingnya hanya 2 ekor. Nah biasanya kekurangan teman-teman ya. Apalagi kadang kita beli di pasar itu kan terkadang masih ada teman sebelumnya, jadi dipisah sama teman sebelumnya. Contoh saya punya 2 ekor kambing atau 3 ekor kambing saudaraan, ini dijual satu ke pasar, terus sampai di pasar nanti dibeli sama orang, itu pasti teriak-teriak teman-teman. Nah itu, cuman kalau teman-teman peternak di kandangnya itu baru punya satu ya itu wajar. Tapi kalau punya 2 masih berisik, nah teman-teman peternak tahan aja dulu, paling ya 2 hari atau 3 hari itu biasanya sudah tidak berisik lagi teman-teman ya. Intinya begitu teman-teman ya. Kalau di kandang saya ada kambing yang berisik, contoh misalnya 1 ekor dijual, biasanya pasti ada yang berisik teman-teman ya, temannya itu ada yang carilah gitu. Makanya sama saya itu dikasih teman kambing yang ibaratnya serupa besarnya teman-teman ya. Contoh di sini besarnya ada sama, dipindah ke sini gitu. Terkadang yang dari sini yang berisik itu dipindah ke kambing yang sebelah sini teman-teman. Mayoritas kambing itu biasanya udah mulai redah berisiknya. Ya paling berisik ya 2 hari atau 3 hari, tapi setelah itu biasanya sembuh teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman peternak gini, kambing yang di sini berisik, habis itu dipindah ke sini tetap berisik, dipindah lagi ke kandang satunya tetap berisik, habis itu dikembalikan, nah itu tetap makin lama makin berisik teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman peternak di kandang sini berisik, coba taruh di sini selama 2 hari lah. Yang penting intinya tidak ditanduk. Contoh kalau misalnya ditanduk sama temannya ikat. Ini contoh yang nanduk.
ini diikat di pinggir dulu sementara. Nah yang ini yang berisik ini kita lepas teman-teman ya. Setelah itu cobalah 2 atau 3 hari. Namun kalau 2-3 hari itu masih tetap, bisa teman-teman peternak pindah dulu. Memang agak ribet teman-teman ya untuk melatih kambing supaya tidak berisik. Cuman intinya yang saya lakukan seperti ini. Nah kalau di sini masih mending, jarang lah yang berisik ya. Ada yang berisik paling kalau ada yang jual kambing, ada yang berisik paling kalau ada yang dipotong. Nah itu di kandang timur teman-teman ya. Itu bilang istri kemarin kenapa Bu? Bunyi Kayak terus enggak mau makan. Bunyi terus enggak mau makan teman-teman ya. Nah yang di kandang sini, ayo kita liatin teman-teman ya. Nah, yang ini teman-teman ya. Kalau yang ini dia tetap makan, yang ini kadang di belakang terus dia. Mungkin karena pengaruh temannya dipotong ya. Terus yang bagian cowok ini dia tidak terlalu fokus makan sekarang, jadi dia lebih fokus untuk memancing kambing betina, bunyi pok 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 gitu. Nah, ada bagusnya juga sih gitu. Cuman kalau yang ini kayak enggak gimana gitu makannya. Ya kadang masih kayak suka bunyi, mungkin ya panggil temannya teman-teman ya. Temannya kan kemarin ada 2 ekor dipotong. Nah, intinya seperti itu teman-teman ya. Cara melatih kambing supaya tidak berisik itu aja. Teman-teman peternak itu acak, pindah-pindah gitu. Cuman jangan terlalu cepat. Kalau kita pindahnya sekarang, habis itu berisik, 2 jam kemudian dipindah, berisik, 2 jam lagi dipindah, berisik. Nah, itu tambah parah gitu. Nanti bisa-bisa jadi ini kayak bawaan teman-teman ya. Kayak bawaan itu ribet kalau kayak bawaan ya. Perawatannya itu lambat gitu. Ini yang paling sering terjadi, kambing baru beli di pasar ini. Kambing beli di pasar itu memang rawan seperti itu teman-teman ya. Jadi biasanya kalau saya beli kambing di pasar itu ya perawatannya seperti itu aja gitu. Kita gabung-gabung sama kambing yang lain yang kandang lama lah. Sama kambing yang di kandang lama ini kita gabung-gabung gitu. Masih berisik 2 atau 3 hari digabung lagi gitu. Intinya pakannya aja teman-teman ya. Kambing yang berisik dijaga pakannya. Terus ada juga teman-teman, kambing berisik ini faktor dari pakan gitu loh, bukan karena pakan kurang. Misalnya contoh teman-teman peternak ya gini, kambing biasanya kan makan kalau sehari 2 kali, kalau kayak di kandang saya pagi sore. Terus misalnya nanti jam 9 jam 10 dikasih makan, kadang ada peternak datang ke sini kan dikasih makan. Nah itu sebenarnya tidak bagus, membuat kambing itu nanti dia rawan bunyi. Tapi kalau teman-teman peternak itu pemberian pakannya itu teratur, biasanya enggak teman-teman ya. Memang kalau di kandangnya peternak tradisional lah, peternak dulu-dulu, peternak tua-tua lah, biasanya kambingnya suka banyak yang berisik gitu, yang ibaratnya kayak di sini punya Pak Kiai itu enggak tahu waktu makannya teman-teman. Jadi pokoknya kadang sampai ke sini, mungkin teman-teman peternak yang sering nonton di YouTube saya ada kadang bunyi kambing teriak-teriak. Nah itu karena faktor begitu teman-teman. Jadi waktu makannya itu tidak teratur. Ada orang lewat sedikit bunyi teriak. Terus ada orang lewat di dekat kandang ngelihat orang bawa makanan kambing atau makanan sapi teriak gitu. Itu susah teman-teman. Makanya teman-teman peternak itu harus waktu makannya juga teratur. Jadi faktornya itu banyak sekali kambing ini berisik teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman peternak lihatin dulu faktornya itu karena apa. Kalau memang karena pakan, kalau pakan tidak teratur, contoh misalnya sekarang jam 7, besoknya lagi jam 8, terus nanti juga jam 11 siang. Padahal jam 11 siang atau jam 10 itu kan waktunya kambing istirahat, duduk-duduk. Pakan yang di dalam perut itu dikeluarin, digayemin lah intinya ya. Jadi kalau itu dikasih makan nanti lama-lama jadi berisik lah gitu. Tapi banyak teman-teman peternak yang ngikutin metode seperti itu. Yang saya beri saran, alhamdulillah yang WA saya, yang WA kembali ke saya biasanya ada yang sembuh katanya. Banyak yang sembuh seperti itu teman-teman ya. Padahal cuma seperti itu. Makanya ini bukan requestan dari teman-teman peternak, ini saya inisiatif. Siapa tahu ini bisa membantu sama teman-teman peternak khususnya yang masih pemula. Dan mungkin itu aja teman-teman ya videonya. Mungkin ini sudah paham. Jika teman-teman masih kurang paham bisa lanjut di WA saya atau di kolom komentar
Biasanya kalau di kolom komentar balasnya agak lambat teman-teman ya, kalau di WA itu lebih cepat. Dan buat teman-teman, jika suka dengan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Akmal Farm 99. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan perawatan kambing. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak, sukses peternak Indonesia.